Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 melakukan percobaan yaitu energi alternatif berupa kincir air yang beranggotakan Fania Rahmayani dengan NIM akhir 003, lalu Nafarida Alvia dengan NIM akhir 006, dan Pramudita Paramadewi Haryanto dengan NIM akhir 013. Bisa kita lihat bahwasannya Indonesia termasuk negara yang memiliki limbah terbesar pula. Jadi baterai juga salah satu penyebab di mana limbah ini termasuk limbah elektronik yang cukup menyusahkan. Oleh karena itu, kami melakukan percobaan yaitu kincir air yang bertujuan menentukan efektivitas dari alat pengganti baterai ini. Nah, mekanisme dari kerja kincir air ini cukup sederhana, yaitu memanfaatkan energi potensial dan kinetik udara untuk menghasilkan putaran pada turbin. Pada proses pembuatan proyek turbin kali ini, yang harus dibuat yang pertama yaitu adalah maket rumah, di mana maket rumah ini didesain menggunakan bahan kardus dan juga alat yang digunakan yaitu seperti penggaris, gunting, lem, pensil, dan juga cutter, di mana bagian desain rumah ini terdiri dari 3 bagian rumah yang menggunakan 4 lampu, 3 di dalam dan juga 1 lampu di luar rumah. Rangkaian yang kami gunakan pada maket rumah kali ini yaitu adalah rangkaian paralel, di mana penggunaan rangkaian paralel ini menghasilkan nyala lampu yang cukup terang, di mana terdapat 3 lampu di dalam rangkaian rumah dan juga 1 lampu yang terletak di bagian luar rumah. Untuk proses produksinya sendiri, langkah awal yang harus disiapkan yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat turbin air yaitu kayu, triplek, kemudian pipa paralon dengan 3 ukuran besar, sedang, dan kecil. Kemudian ada DVD bekas berjumlah 3, kayu ukuran kecil untuk membuat kerangka, dan juga ada dinamo 12 volt yang dilengkapi dengan kemudian ada dinamo dengan tegangan 12 volt yang dirangkai dengan leker. Leker ini adalah alat yang ada di mainan Tamiya. Kemudian lem tembak, kabel, dan 4 lampu. Langkah yang pertama untuk proses pembuatan turbin adalah membuat bagian kerangka tempat turbinnya menggunakan kayu sampai berbentuk persegi seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun atau merakit turbin, dimulai dengan mengelem bagian triplek yang berukuran persegi panjang sama besar seperti ini pada bagian paralon. Kemudian ditutup menggunakan kedua DVD yang dimasukkan kayu di dalamnya agar nantinya dapat berputar. Kemudian untuk membuat bagian katrolnya ini, bagian yang berputar menggunakan DVD lagi dengan bantuan paralon yang lebih besar ditempelkan. Untuk rantainya ini yang berputar ini menggunakan karet ban. Nah,
agar nantinya saat terkena air itu turbin dapat berputar dan menggerakkan dinamo. Setelah turbin selesai, maka dirakit ke kerangka agar nantinya bekerja sesuai dengan sistem yang telah kita buat. Proyek turbin ini merupakan proyek kedua kami, di mana proyek pertama adalah seperti yang kami tampilkan dan kami mengalami kegagalan, dan ternyata video yang kami ambil sebagai referensi merupakan video yang kurang akurat sehingga lampu tidak menyala. Kelebihan dari penggunaan turbin atau kincir air ini adalah yang pertama, tidak perlu menggunakan baterai, kemudian yang kedua, lebih hemat energi, serta ramah lingkungan. Kekurangan dari hasil produk kincir air kami, jika air yang mengalir mengenai turbin itu lemah, maka nyala lampu tidak hidup. Pada video tersebut, kami sedang melakukan pengecekan besar daya yang dihasilkan oleh dinamo untuk menyalakan rangkaian lampu pada maket rumah kami, di mana daya yang dihasilkan oleh dinamo ini adalah sebesar 2 volt, di mana dari hasil daya yang dihasilkan oleh dinamo sebesar 2 volt ini dapat menyalakan lampu rangkaian rumah kami yang tersusun secara paralel dan menyalakan lampu secara terang.